Film ini menceritakan 6 mahasiswa yang akan menjalankan program KKN mereka. Kita perkenalkan satu-satu guys. Yang mengenakan hijab namanya Nur. Lalu ada juga Ayu, Bima, Anton, dan Wahyu. Sebelum memasuki desa tujuan mereka, Nur melihat sosok kakek-kakek misterius yang menatapnya. Dia seakan memberikan isyarat agar Nur gak memasuki desa itu. Desa ini masih sangat terpencil dan belum ada akses mobil ke desa ini. Sehingga mereka masuk desa dengan menaiki sepeda motor. Di pertengahan jalan, Widya mulai mendengar suara-suara aneh. Suara itu seperti alunan gamelan guys. Selain itu, Widya juga melihat ada seorang penari yang berdiri di tengah hutan. Keanehan di desa ini pun gak hanya dirasakan oleh Widya. Nur juga merasakan hal yang sama. Dia selalu merasakan berat di pundaknya. Selain itu, Nur melihat ada sosok hitam dengan mata merah menyala yang selalu menatapnya. Kemudian, mereka berkeliling bersama kepala desa di sini yang bernama Pak Prabu. Pak Prabu memperlihatkan kepada mereka sebuah tapak tilas. Tempat itu ditandai oleh gapura yang di sekitarnya banyak sesajen dan juga terlihat sebuah janur kuning. Pak Prabu mengingatkan agar jangan ada siapapun yang memasuki tapak tilas. KKN ini tidak berjalan seperti yang kami harapkan. Hari demi hari mereka lalui, namun gangguan gak berhenti muncul. Setelah diterawang oleh sesepuh desa ini, ternyata Nur dan Widya memiliki darah yang hangat, yaitu darah yang disukai oleh para kaum jin. Hal itu dibuktikan ketika mereka merasakan kopi hitam pekat itu dengan sangat manis. Padahal jika orang normal, rasa kopi hitam itu sangat pahit kayak kamu. Tanpa mereka sadari, ada sosok gaib bernama Badara Wuhi yang sedang mencari mangsa. Tentunya, Badara Wuhi sangat menyukai orang yang berdarah hangat. Dan yang menjadi targetnya adalah Nur dan Widya. Tapi Badara Wuhi nggak mau mengganggu Nur karena dia menghormati yang menjaga Nur. Ternyata Nur memiliki kodam pelindung yang bernama Mbah Dok. Mbah Doklah yang selama ini melindungi Nur dari mara bahaya dan serangan bangsa jin. Awakmu gak usah melok-melok. Dengan demikian, Widya adalah satu-satunya orang yang dapat diculik oleh Badara Wuhi. Sementara itu, Bima menyimpan rasa khusus terhadap Widya. Dan bahkan telah mengambil langkah ekstra dengan menggunakan santet agar Widya membalas perasaannya. Suatu lagi tuh. Ibadahku ya ibadah, butuh urusan. Karena itu, Badara Wuhi mengunjungi mimpinya Bima dan memperlihatkan bahaya yang mengancam Widya. Widya digambarkan dalam mimpi itu sedang terbelit banyak ular dan gak bisa meninggalkan desanya. Bima merasa terpanggil untuk menolong Widya. Badara Wuhi menawarkan bantuan kepada Bima. Dengan syarat, Bima harus mendapatkan mahkota kawat duri yang berada di tapak tilas. Jika Bima berhasil mendapatkannya, mahkota itu harus diberikan kepada Widya. Dia nggak bakal bisa lepas. Bima berhasil memasuki tapak tilas dan meminta bantuan Ayu untuk menyerahkan mahkotanya kepada Widya. Namun, Ayu yang memiliki perasaan terhadap Bima menyembunyikan mahkota itu dan berbohong kalau mahkota itu telah hilang. Hal itu membuat Bima merasa kecewa dan marah kepada Ayu. Tak lama kemudian, Badara Wuhi menemui Ayu dan menawarkan cara untuk memenangkan hati Bima dengan memberikan selendang hijau yang dapat memikat siapa saja. Akhirnya, Ayu berhasil memikat Bima dan keduanya memasuki tapak tilas tersebut. Di sana terjadi hubungan intim antar keduanya. Bima dalam keadaan tidak sadar telah membuat perjanjian dengan Badara Wuhi untuk keselamatan Widya. Sebagai akibatnya, Bima harus pergi ke tapak tilas setiap malam untuk berhubungan intim dengan Badara Wuhi. Suatu malam, Widya mengikuti Bima ke tempat itu dan kaget melihat Bima berendam bersama ribuan ular. Secara gak terduga, Badara Wuhi mengetahui kedatangan Widya, lalu membawanya ke alam gaib. Di sana, Widya menjadi saksi bagaimana Ayu dipaksa menari sensual untuk para penghuni hutan yang menyeramkan. Kini, Ayu terpaksa menjadi budak penari Badara Wuhi.
Ayu kini ditugaskan untuk menggantikan Badarauhi menari untuk menghibur seluruh desa penari. Untuk mengatasi situasi ini, mereka meminta bantuan Mbah Buyut, yaitu dukun dan sesepuh desa. Mbah Buyut memiliki kemampuan untuk berubah menjadi anjing, yang memungkinkan menemukan Widya di desa penari. Widya ingin banget membantu Ayu, tapi dia nggak mampu. Lalu Widya mendekati anjing tersebut dan meninggalkan tempat itu mengikuti jejak Mbah Buyut. Sementara itu, Ayu masih terperangkap dan akan terus menari di desa penari. Badarauhi menggunakan insiden Bima dan Ayu sebagai alasan untuk meminta pengorbanan. Mereka dituduh telah melanggar aturan dan menodai tempat suci. Sebagaimana yang kita tahu, Bima telah melakukan santet di desa ini, sedangkan Ayu telah melakukan perbuatan mesum. Akhirnya, roh Ayu dan Bima terperangkap di alam gaib selama 4 hari. Setelah teman-temannya meninggalkan desa ini, Bima mengembuskan nafas terakhir, dan Ayu mengikuti 3 bulan setelahnya. Dan akhirnya ceritanya selesai, guys. Jadi guys, inti dari cerita ini, jangan berbuat mesum di sembarang tempat. Carilah tempat yang aman dan terlindungi, oke? Terima kasih yang sudah menonton video ini.